Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberi kita nafas, memberi kita kesempatan, dan mempertemukan kita kembali dalam kisah yang bukan sekedar cerita, tapi cermin kehidupan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, semoga sampai kepada kita semua umatnya. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai ceritanya, saya mengajak sahabat untuk absen di kolom komentar dari mana saja yang sedang menyimak kisah ini. Untuk para sahabat, jangan lupa subscribe, like, supaya kita tambah semangat bikin kisah-kisah menarik lainnya. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang triliuner penguasa hanya untuk dibuat bersujud dan menangis meraung-raung di bawah kaki seorang pelayan yang kusam? Bayangkan Anda berada di posisi ini. Anda datang ke sebuah acara sangat elit dengan mobil Maybach miliaran rupiah, memakai jas sutra buatan Italia, dan sepatu kulit buaya murni. Di gerbang masuk, seorang pemuda berpeci pudar, dengan baju basah kuyup oleh peluh dan air cucian piring, mengulurkan tangan untuk memuliakan Anda. Karena merasa jijik, Anda menepis tangan itu. Anda menghinanya sebagai anak pinggiran pencari makan gratis di hadapan ribuan orang. Bahkan, hanya karena 2 tetes teh yang tak sengaja jatuh menetes di karpet dekat sepatu mahal Anda membentaknya buta dan memaksanya berjongkok mengelap lantai tepat di bawah kaki Anda. Sang pelayan hanya menunduk, meminta maaf, dan menelan semua caci maki Anda dengan senyuman teduh. Anda merasa menang. Anda merasa berada di puncak dunia. Tapi, bagaimana jika beberapa jam kemudian, sebuah rahasia maha dahsyat dibongkar dari atas panggung? Bagaimana jika pemuda kusam yang baru saja Anda injak-injak harga dirinya itu, ternyata adalah sang pewaris tunggal takhta pesantren raksasa tempat Anda bertamu? Seorang cendekiawan penghafal Al-Quran yang sengaja menyamar menjadi pesuruh paling hina, hanya untuk menguji kebusukan hati para manusia pemuja harta. Inilah kisah tentang status syok paling brutal. Sebuah tragedi di mana kesombongan dan harta triliunan rupiah hancur lebur tanpa sisa, ditaklukkan oleh pukulan telak sebuah kerendahan hati. Siapkan diri Anda, karena kisah di pesantren Al-Hakim ini akan merobek habis logika dan nurani Anda. Pagi itu, langit di atas pesantren Al-Hakim masih menyimpan sisa-sisa embun semalam. Namun, kesucian udaranya telah lama terampas. Tempat yang biasanya menggemakan ketenangan, lantunan ayat suci dari bilik-bilik bambu, dan suara sapu lidi yang bergesekan lembut dengan tanah, kini tidak lagi mencerminkan sebuah lembaga pendidikan batin. Pelataran berdebu itu telah berubah wujud secara paksa menjadi sebuah etalase otomotif kelas atas dunia. Deretan sedan bermesin V8 yang menderu halus dan SUV premium seharga miliaran rupiah berbaris rapat, menenggelamkan sisa-sisa zikir yang mencoba bertahan di udara. Hari itu adalah hari Haul Akbar, namun bagi mereka yang datang dengan undangan VVIP, ini adalah panggung pembuktian kasta. Para tamu turun dari kabin berpendingin udara mereka dengan kepala tegak dan dagu yang terangkat menantang langit. Mereka membalut tubuh dengan kemeja sutra tulis edisi terbatas, batik seharga puluhan juta, dan perhiasan emas bertahtakan berlian yang memantulkan kesombongan langsung ke arah matahari pagi. Aroma parfum impor yang menyengat hidung mendominasi udara, menolak bercampur dengan bau tanah pesantren yang lembab. Di tengah hiruk-pikuk basa-basi artifisial para pejabat, politisi dan konglomerat yang sibuk mencari panggung sosial itu, berdirilah sesosok pemuda bernama Rohim. Kehadirannya di sana layaknya sebuah anomali yang membisu, sebuah titik noda di atas kanvas kemewahan yang sedang dipamerkan besar-besaran. Kemeja kokonya yang dulu berwarna putih terang, kini telah menipis termakan usia, memudar menjadi warna putih gading yang tampak kelelahan menahan beban waktu. Serat-serat kainnya mulai terurai di bagian kerah. Celana kain cingkrangnya yang dipotong di atas mata kaki tampak basah kuyup, meneteskan sisa air wudhu yang meresap perlahan ke dalam sandal jepit karet tipisnya. Ia tidak memakai jam tangan berlian, tidak pula menenteng kunci mobil mewah. Tangannya kasar, kapalan, dan berurat. Sebuah saksi bisu dari kerja keras berjam-jam menguras bak mandi umum, mengangkut tumpukan karung beras, dan menyapu seluruh area asrama sebelum fajar menyingsing.
Puncak ketegangan pertama di pelataran itu pecah ketika sebuah mobil Maybach hitam legam meluncur mulus bak predator tanpa suara, membelah kerumunan, dan berhenti tepat di ujung karpet merah jalur VVIP. Pintu kemudi terbuka lebih dulu, memuntahkan seorang pengawal berbadan tegap yang berlari memutari mobil untuk membukakan pintu penumpang. Dari dalam kabin mewah berlapis kulit napa itu, melangkahlah turun Haji Burhan. Ia adalah seorang raja properti bergarah dingin, triliuner yang namanya ditakuti di meja negosiasi bisnis ibu kota. Aura yang dibawanya bukanlah aura seorang tamu yang hendak memohon berkah dari para kiai, melainkan aura seorang penguasa tiran yang menuntut penghormatan absolut dari setiap mata yang berani memandangnya. Sepatu pantofel kulitnya mengkilap tanpa ampun, memantulkan bayangan orang-orang di sekitarnya. Rohim, yang kebetulan berdiri paling dekat dengan titik penurunan tamu kehormatan itu, segera memposisikan dirinya. Memegang teguh adab pesantren yang mengakar di nadinya, pemuda berbaju kusam itu melangkah pelan. Ia membungkukkan punggungnya dalam-dalam, sebuah gestur ketawadukan yang murni untuk memuliakan tamu. Dengan senyum hormat yang terbingkai di wajah lelahnya, Rohim mengulurkan tangan kanannya yang kasar, bermaksud untuk mencium punggung tangan sang triliuner. Namun, waktu seakan membeku selama beberapa detik yang mencekik. Melihat tangan kapalan dan kemeja usang yang terulur ke arahnya, raut wajah Haji Burhan berubah drastis. Alisnya berkerut tajam. Matanya menyorotkan rasa jijik yang sangat telanjang, menelanjangi kemiskinan pemuda di depannya lapis demi lapis. Alih-alih menyambut uluran tangan yang penuh adab itu, Haji Burhan justru mundur satu langkah dengan cepat, seolah udara di sekitar Rohim beracun dan mematikan. Dengan gerakan kasar, sang triliuner menepis uluran tangan Rohim menggunakan ujung jari telunjuk dan tengahnya. Gerakan itu mengisyaratkan sebuah tolakan yang jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Ia mengusir pemuda itu bak mengusir serangga pembawa wabah penyakit agar tidak menodai keagungan pakaian mahalnya. "Maaf," desis Haji Burhan. Suaranya sedingin es di kutub, mendesis melalui sela-sela giginya. Matanya memindai Rohim dari ujung peci pudar hingga ke ujung sandal jepit yang basah. "Tangan saya tidak biasa bersalaman dengan orang kusam." Kalimat itu meluncur tanpa saringan, tanpa setetes pun keraguan atau empati. Suaranya cukup keras untuk menembus kebisingan, merendahkan martabat Rohim secara terang-terangan di hadapan puluhan pasang mata tamu VIP dan santri lain yang mematung di dekat sana. Beberapa orang menahan napas, sebagian lagi memalingkan wajah untuk menghindari kecanggungan, dan tak sedikit yang diam-diam tersenyum sinis, menyalahkan kelancangan sang pelayan kusam yang tidak tahu diri. Udara di pelataran itu mendadak terasa hampa. Darah siapapun yang berada di posisi Rohim pasti akan mendidih seketika. Dipermalukan dan diinjak-injak harga dirinya di depan umum hanya karena sehelai pakaian usang adalah sebuah penyiksaan mental. Namun Rohim tidak melawan. Apakah matanya memancarkan kilat amarah? Sedikit pun tidak. Perlahan pemuda itu menarik kembali tangannya yang telah ditolak mentah-mentah. Ia menegakkan punggungnya, menatap langsung ke wajah angkuh sang raja properti. Lalu tersenyum. Sebuah senyuman yang luar biasa tulus, mengalir tanpa setitik pun kepahitan, kebencian, atau hasrat untuk membalas dendam. Bagi Rohim, penolakan itu sama sekali tidak menyentuh kedalaman jiwanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pembelaan untuk menenangkan egonya, Rohim membalikkan badan. Ia kembali berjalan menuju deretan bata suci di pinggiran masjid. Dengan ketenangan yang nyaris mustahil dimiliki manusia biasa, ia menunduk, kembali menata barisan sepatu-sepatu mahal milik para tamu yang baru saja menghinanya. Ia menyusunnya dengan rapi, menanti rahasia waktu yang akan bekerja dalam diam, bersiap meruntuhkan tembok kesombongan mereka. Data sosiologi dan arsitektur perilaku menunjukkan bahwa lingkungan ruang yang megah, seperti langit-langit yang menjulang tinggi dan temperatur udara buatan yang diatur sangat dingin, secara psikologis mampu melipat gandakan ilusi superioritas pada individu yang berada di dalamnya. Menjelang siang, hawa panas nan menyesakkan, kepulan asap kayu bakar, dan bau keringat dari area dapur umum seolah tertahan oleh dinding-dinding tebal aula utama VVIP. Di dalam ruangan raksasa ini, udara membeku oleh hembusan mesin pendingin sentral yang menderu pelan, menciptakan kepulan atmosfer yang sangat eksklusif, steril, dan terisolasi dari dunia luar pesantren yang berdebu.
Di bawah kilauan lampu gantung kristal raksasa, di atas sofa bludru merah marun yang empuk, Haji Burhan duduk bersandar dengan tingkat kenyamanan seorang raja. Ia menyilangkan kakinya dengan penuh gaya, sengaja memamerkan jam tangan limited edition bertatahkan berlian yang berkilau menyilaukan, serta sepatu pantofel kulit buaya murni yang harganya setara dengan rumah subsidi. Di tempat ini, dikelilingi oleh para penjilat dan rekan bisnis yang memujanya, ia merasa benar-benar tak tersentuh, berada di puncak absolut piramida sosial. Sementara itu, Rohim baru saja ditarik dari medan perang dapur umum yang menguras tenaga. Masih dengan kemeja kusamnya yang kini lembab dan menempel ketat di punggung akibat keringat yang menderas, ia ditugaskan membawa sebuah nampan perak. Di atas nampan itu tersusun cangkir-cangkir porselen berisi teh hangat dan piring-piring kecil berisi camilan tradisional, kue lapis dan risoles yang ditata dengan sangat teliti. Langkah kakinya yang beralaskan sandal jepit karet tipis terasa asing dan nyaris tenggelam di atas karpet hijau zamrud yang sangat tebal. Aroma wangi dupa gaharu yang dibakar di beberapa sudut ruangan berpadu dengan dinginnya AC. Namun saat Rohim melangkah mendekati meja marmer tempat sang triliuner duduk, sebuah tatapan merendahkan langsung menyambutnya, bak rentetan anak panah beracun. Bagi pria-pria bersetelan mahal di meja itu, kehadiran pemuda berpeci pudar dengan aroma peluh dan baju lusuh ini adalah sebuah polusi visual yang merusak estetika acara. Sesaat, ketika Rohim merunduk, ujung baju kemejanya yang kusam nyaris bersentuhan dengan pinggiran meja marmer. Pesantren sebesar ini, kenapa tidak menyewa pelayan yang pantas? Sindir seorang tamu berjas abu-abu yang duduk tepat di sebelah Haji Burhan. Pria itu menarik punggungnya menjauh secara berlebihan. Matanya menyapu penampilan Rohim dengan sinis, seolah baju kusam pemuda itu menyebarkan penyakit menular yang mematikan. Mendengar sindiran tajam rekannya, Haji Burhan meletakkan cangkir kosongnya dan tertawa meremehkan. Tawanya berat, menggema pelan, membawa kesombongan yang telah mendarah daging. Namanya juga anak pinggiran yang numpang makan gratis, ucap sang triliuner lantang, senaja tidak merendahkan volume suaranya agar terdengar oleh tamu-tamu di meja sebelah. Biarkan saja dia di sana, asal jangan sampai bajunya menyentuh jas sutra kita. Bau keringatnya saja sudah cukup membuat selera makan saya hilang. Penghinaan verbal itu meluncur bagai belati yang mengoyak harga diri, namun ditelan utuh oleh Rohim tanpa membalas dengan satu patah kata pembelaan pun. Wajah pemuda itu tetap tenang, sepasang mata teduhnya menunduk penuh adab, dan tangannya sama sekali tidak bergetar karena emosi. Namun, petaka sesungguhnya justru mengintai dari titik buta. Hukum alam tidak peduli pada tingkat ketawadukan seseorang. Saat Rohim sedang menuangkan teh panas dari teko porselen dengan presisi tinggi, pengawal pribadi Haji Burhan yang sedari tadi berdiri kaku dengan kacamata hitamnya, secara mendadak melangkah mundur untuk memberi jalan bagi panitia konsumsi lain yang melintas di belakang. Tanpa peringatan, siku pengawal berotot kawat itu menyenggol keras lengan kiri Rohim. Benturan tak terduga itu menghancurkan keseimbangan sang pemuda seketika. Waktu di aula itu seolah melambat drastis. Refleks otot Rohim bekerja mati-matian menahan teko agar tidak terlepas dan hancur berantakan, namun 2 tetes air teh panas berwarna kecoklatan meluncur melompati bibir porselen. Tetesan itu jatuh menukik dan mendarat. Tes, tes, tepat di atas permukaan karpet zamrud. Posisi jatuhnya cairan itu hanya berjarak beberapa sentimeter dari ujung sepatu pantofel kulit buaya milik Haji Burhan. Tidak ada satu tetes pun yang mengenai sepatu itu. Tidak pula mengotori celana mahalnya. Tapi bagi ego raksasa milik Haji Burhan, 2 tetes air di area kekuasaan kakinya adalah sebuah deklarasi perang terbuka. Haji Burhan tersentak kaget, menarik kakinya dengan cepat bak menghindari patukan kobra berbisa. Matanya melotot memindai noda kecil itu, lalu beralih menatap wajah Rohim. Kerja pakai mata. Bentakan bariton Haji Burhan meledak dahsyat. Suaranya yang serak dan penuh murka membelah keheningan sakral aula utama, seketika menghentikan detak jantung ribuan hadirin. Pembawa acara di atas panggung bahkan terdiam kaku. Wajah triliuner itu merah padam.
ia melompat berdiri, dan jari telunjuknya yang bertabur cincin berlian menunjuk tepat, nyaris menembus bola mata Rohim. "Kau buta ya?" raung Haji Burhan. Urat-urat lehernya menonjol keluar menahan amarah yang tak tertahankan. "Kalau sampai kena percikan air teh murahan itu, gaji seumur hidupmu jadi pesuruh di sini tidak akan cukup untuk menggantinya. Singkirkan nampan itu dari hadapanku." Ribuan pasang mata dari berbagai penjuru aula kini menatap mereka, menciptakan atmosfer penghakiman massal yang luar biasa mencekik. Di momen yang meremukan martabat ini, Rohim memiliki hak penuh untuk menunjuk sang pengawal dan membela dirinya dari ketidakadilan. Namun alih-alih membela diri atau menyalahkan sang pengawal yang teledor, Rohim memilih jalan sunyi para pewaris Nabi. Ia menurunkan tubuh kurusnya, di hadapan ribuan pasang mata para pejabat dan ulama, ia perlahan berjongkok. Ia merendahkan kepalanya hingga sejajar dengan lutut Haji Burhan, mengambil selembar kain bersih dari sakunya, lalu mengelap 2 tetes air teh di ujung karpet itu dengan ketelitian dan ketawadukan yang menyayat hati. "Maafkan keteledoran saya, Bapak," bisik Rohim lirih, suaranya jernih tanpa nada sarkasme. Sambil terus menunduk, pemuda berbaju kusam itu menanggung seluruh dosa kesombongan yang tak pernah ia perbuat, meredam badai angkuh dunia dengan samudra kesabaran di dalam dadanya. Di ujung aula utama, dari atas mimbar kebesarannya yang dilapisi karpet hijau zamrud tebal, Kiai Abdullah telah menyaksikan seluruh teater penyiksaan psikologis tersebut secara utuh. Ulama sepuh yang fatwanya dihormati oleh para menteri dan jenderal itu melihat dengan sangat jelas bagaimana cucunya dibentak, diusir, dan dipaksa berjongkok mengelap lantai layaknya seorang budak belian di rumahnya sendiri. Logika manusia biasa akan menuntut sang kiai untuk murka saat itu juga, raih pelantang suara, dan mengusir sang triliuner congkak dari tanah pesantren. Namun sang maha guru justru terdiam. Di balik tatapan matanya yang tajam menembus lautan manusia, tersimpan genangan air mata yang tertahan dan sebuah senyum kebanggaan yang luar biasa. Ujian terberat pembunuhan ego telah dilalui dengan sempurna. Permata yang sengaja ia kubur dalam lumpur kehinaan dan caci maki itu, kini telah memancarkan kilau ketawadukan yang tak tertandingi. Saat jarum jam menunjuk waktu puncak acara, riuh rendah suara di dalam aula perlahan meredah. Pembawa acara melangkah mundur. Kiai Abdullah berdiri perlahan dari kursinya. Beliau meraih mikrofon. Suaranya tidak meledak-ledak, namun bergetar membawa wibawa absolut yang seketika membungkam seluruh rongga udara di dalam ruangan. "Hari ini, saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan pesantren Al-Hakim kepada penerus sahnya." Aula raksasa itu menjadi hening total. Di barisan terdepan, Haji Burhan mencondongkan tubuhnya ke depan dengan penuh antusiasme. Otak bisnis sang triliuner mulai berputar cepat, bersiap menyambut seorang kiai muda berdarah biru, bersorban sutra, dan bergelar tinggi dari universitas ternama yang bisa ia jadikan relasi bisnis yang sangat menguntungkan di masa depan. "Saya tidak mencari penerus yang jubahnya paling mahal atau gelarnya paling panjang," lanjut Kiai Abdullah. Suaranya kini memotong tajam segala spekulasi yang berkecamuk di kepala para tamu VIP. "Seseorang yang memimpin umat haruslah dia yang telah saya paksa untuk membunuh egonya dan menghancurkan kesombongannya, sebelum ia layak melayani." Kiai Abdullah menundukkan pandangannya, menatap lurus ke arah pintu samping yang remang-remang. Jalur tembusan menuju dapur umum, dengan suara lembut yang menembus hingga ke sumsum tulang. Beliau memanggil nama yang membekukan darah di pembuluh nadi para konglomerat. "Rohim, kemarilah nak." Dari balik bayang-bayang pintu dapur, terdengar gesekan langkah yang tertatih. Pemuda berpeci pudar dan celana cingkrang yang basah oleh peluh serta air cucian piring itu melangkah perlahan. Ia membelah barisan tamu VVIP yang kini mendadak mematung bak patung es. Saat Rohim berjalan melewati kursi berlapis beludru itu, dan menaiki anak tangga panggung, napas Haji Burhan seakan ditarik paksa dari kerongkongannya. Jantungnya memukul rongga dada dengan beringas. Logika sosial sang raja properti hancur berkeping-keping. Otaknya menolak memproses realitas, bahwa pesuruh kusam ini adalah sosok yang dipanggil oleh sang maha guru. Tiba di hadapan Kiai Abdullah, Rohim bersimpuh di atas karpet. Ia menunduk dalam, lalu mengulurkan tangannya yang kasar, kapalan, dan bernoda debu untuk mencium tangan sang ulama. Namun, detik berikutnya menghadirkan pemandangan surrealis yang meruntuhkan akal sehat ribuan hadirin. Sang kiai justru menarik tangannya ke belakang.
Beliau merendahkan bahunya, meraih tangan Kusam Rohim dengan kedua tangannya sendiri, dan mengecupnya dalam-dalam di hadapan ribuan jamaah yang terbelalak. Gema pekikan istighfar dan tangis haru meledak serentak memenuhi aula, mengguncang dinding-dinding kesombongan yang baru saja terbangun. Kalian memandangnya sebelah mata, kalian merasa jijik padanya. Guntur suara Kiai Abdullah menyapu seluruh ruangan dengan kemarahan suci yang tertahan. Dia adalah Gus Muhammad Rohim Al-Hakim. Nama marga agung itu meledak bagai hantaman meteor. Dia adalah cucu kandung pendiri pesantren ini, pewaris tunggal yang telah menghafal 30 juz Al-Quran dengan sempurna dan menghatamkan ribuan kitab suci tingkat tinggi. Kiai Abdullah menunjuk tajam, jarinya mengarah tepat ke barisan konglomerat yang kini sepucat mayat hidup, terjebak dalam kengerian absolut. Kalian bertanya mengapa pewaris tahta ini berpakaian layaknya gembel. Karena saya yang menyuruhnya. Suara sang kiai bergetar hebat memecah isak tangis hadirin. Selama 5 tahun terakhir, saya yang memaksanya membuang semua fasilitas mewah, menyuruhnya memanggul beras, dan melayani kalian semua yang merasa lebih mulia darinya. Karena pemimpin sejati harus merasakan perihnya kelaparan dan dihinakan oleh manusia lain. Agar kelak saat ia berkuasa, hatinya tidak akan pernah berkarat oleh kesombongan. Dalam sebuah lompatan realitas yang brutal, batas antara kemuliaan dan kehinaan bisa runtuh hanya dalam hitungan detik. Bagi mereka yang membangun menara keangkuhannya di atas fondasi tumpukan harta, kejatuhan itu tidak hanya menghancurkan reputasi, tetapi juga mematikan jiwa. Di tengah gemerlapnya aula utama pesantren Al-Hakim, pernyataan paripurna dari Kiai Abdullah baru saja menjelma menjadi godam tak kasat mata. Sebuah kiamat kecil menghantam dada Haji Burhan. Wajah yang sedari pagi memancarkan dominasi dan rasa jijik yang telanjang itu, kini berubah sepucat mayat yang baru saja ditinggalkan ruhnya. Udara dingin dari pendingin ruangan tidak lagi terasa menyejukkan, melainkan menusuk dan membekukan aliran darahnya hingga ke tulang sumsum. Jas sutra mahalnya yang dijahit khusus di Italia dan selalu ia banggakan sebagai simbol kasta tertinggi, kini terasa bagai kain kafan yang melilit lehernya kuat-kuat, mencekik saluran pernafasannya. Jam tangan miliaran rupiahnya dengan deretan berlian yang memantulkan cahaya lampu kristal, tak lagi melambangkan kuasa. Benda itu mendadak menjelma menjadi borgol yang menyeret harga dirinya terjun bebas ke dasar neraka kehinaan. Dalam kelumpuhan kognitif yang menyiksa itu, otak sang triliuner memutar kembali rentetan dosanya secara acak namun sangat tajam. Orang yang tangannya ia tepis dengan jijik di gerbang pelataran. Pemuda yang ia panggil gembel pencari makan gratis. Sosok yang baru saja ia bentak dan ia paksa berjongkok mengelap karpet di bawah kakinya adalah pemilik sah dari tanah tempat ia berpijak saat ini. Ia adalah seorang cendekiawan muda penghafal Al-Quran yang derajat kemuliaannya menjulang ribuan kali lipat di atas tumpukan angka rekening bank miliknya. Rasa bersalah, ketakutan dan rasa malu yang teramat pekat akhirnya menghancurkan sisa-sisa benteng pertahanan pria paruh baya tersebut. Gelar raja properti dan bos besar menguap tak bersisa. Dengan tubuh bergetar hebat dan lutut yang kehilangan fungsi, Haji Burhan memaksakan dirinya bangkit dari sofa empuk itu. Ia menyerat dirinya menerobos keheningan aula yang mencekam. Ribuan pasang mata kini menatapnya, bukan lagi dengan rasa hormat, melainkan sebagai saksi atas kezoliman yang baru saja terbongkar. Setiap langkah menuju panggung utama adalah jalan penderitaan yang melucuti seluruh ego dunianya. Tangisnya pecah tak terbendung. Air mata yang mungkin telah puluhan tahun mengering karena kerasnya hati mengejar dunia, kini jebol. Benteng keangkuhan raja properti itu runtuh hingga rata dengan tanah. Setibanya di depan panggung, pria yang terbiasa ditakuti lawan bisnisnya itu kehilangan seluruh tenaganya. Ia menjatuhkan dirinya di anak tangga panggung, bersimpuh meratap di bawah kaki pemuda berbaju kusam itu. Ampuni desombongan saya, Gus. Saya buta oleh harta saya sendiri. Ratapnya memilukan, suaranya pecah bersahutan dengan gema istighfar di dalam ruangan. Ia menangis sejadi-jadinya. Air matanya jatuh deras membasahi karpet, persis di titik di mana air teh tadi menetes. Sebuah ironi penebusan dosa yang sangat menyayat hati. Bagi sebagian manusia,
Melihat musuh yang telah merendahkannya habis-habisan kini takluk bersujud adalah momen kemenangan yang manis. Namun, Firaun di dalam dada Gus Rohim telah lama mati. Alih-alih menikmati balas dendam atas kehancuran orang yang menyiksanya, Gus Rohim bergerak cepat menuruni tangga. Ia tidak membiarkan pria tua itu bersimpuh lebih lama dalam kehinaan. Dengan kedua tangannya yang kasar, tangan yang sama yang tadi pagi ditolak mentah-mentah, Rohim mengangkat tubuh Haji Burhan. Di hadapan ribuan pasang mata yang mematung tak percaya, pemuda itu merengkuhnya dalam pelukan yang hangat, menyatukan debu pengabdian dengan parfum impor jutaan rupiah. Dada bidang Rohim yang terbalut kemeja koko kusam dan basah oleh peluh, kini memeluk erat kemeja dalaman sang triliuner, bagai seorang anak yang menenangkan ayahnya. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Bapak, bisik Rohim dengan senyum kedamaian mutlak yang menyayat nurani siapapun yang mendengarnya. Suaranya murni, tanpa setetes pun dendam. Bapak tidak menyakiti saya, karena saya sudah lama menanggalkan harga diri saya di hadapan manusia. Di mata Allah, kita ini sama-sama hamba yang fakir. Rohim mengurai pelukan itu perlahan, menatap mata Haji Burhan yang merah dan basah, lalu mengusap lengan jas sutra itu dengan lembut. Jas mewah yang Bapak pakai. Dan baju kusam basah saya ini pada akhirnya akan sama-sama ditanggalkan dan diganti dengan kain kafan putih yang sama harganya, lalu dikubur di liang lahat yang sama sempitnya. Di hadapan kematian yang pasti, apa yang pantas kita sombongkan, Pak? Mendengar kalimat bertenaga namun penuh kasih sayang itu, tangis Haji Burhan semakin menjadi-jadi. Seluruh kekayaannya terbukti tidak mampu menyelamatkannya dari rasa malu. Ia justru diselamatkan oleh kemuliaan akhlak pemuda yang barusan ia anggap gembel tak berharga. Di barisan VVIP, tak ada lagi tamu yang berani mengangkat wajah. Banyak dari mereka diam-diam menyeka air mata penyesalan. Malam itu, hembusan angin di pesantren Al-Hakim menjadi saksi abadi. Deretan mobil mewah itu akhirnya pulang membawa majikannya dalam keheningan panjang. Sebuah monumen moral telah tertancap kuat, bahwa setinggi apapun manusia mengangkat dagunya karena tumpukan harta, ia akan selalu kalah, hancur, dan dipaksa tunduk oleh pukulan telak dari sebuah kerendahan hati. Gus Muhammad Rohim telah membuktikan rahasia semesta. Ketika engkau berani membunuh egomu dan menaruh dirimu di lantai paling bawah, Sang Pencipta sendiri yang akan mengangkat derajatmu menyentuh langit tertinggi. Dalam ranah hierarki sosial, ruang fisik seringkali menjadi panggung bagi penegasan status. Di dalam aula utama pesantren Al-Hakim yang didinginkan oleh deru konstan AC sentral berkapasitas besar, ketegangan mulai merayap dalam senyap, menyusup melalui celah-celah kemegahan artifisial. Udara di ruangan itu terasa kering, sejuk, dan steril. Sebuah batas yang tegas untuk memisahkan kaum elit dari hawa panas, debu, dan keringat yang membakar kulit di area dapur umum, tempat Rohim baru saja menuntaskan pekerjaannya. Di barisan paling depan, di atas deretan sofa empuk berbahan beludru warna merah marun, para tamu VVIP telah duduk nyaman menanti rangkaian inti acara. Di pusat formasi tersebut, Haji Burhan bersandar dengan postur yang memancarkan arogansi mutlak seorang penguasa. Pria paruh baya itu menyilangkan kaki kanannya di atas lutut kiri, sebuah gestur dominasi fisik yang dengan sengaja memamerkan sepatu pantofel berbahan kulit buaya aslinya yang mengkilap. Ia menempatkan alas kakinya itu seolah benda mati tersebut adalah mahkota kerajaannya yang pantang tersentuh oleh debu kemiskinan dari kaum jelata. Wajahnya menengadah angkuh, memancarkan raut setengah bosan dari seorang pengusaha triliuner yang merasa waktu dan kehadirannya jauh lebih berharga daripada tempat ini. Rohim melangkah masuk kembali, membawa nampan kecil perak yang menyangga sebuah teko porselen dan sehelai lap bersih di lengannya. Langkah kakinya yang dibalut sandal karet tipis dan usang bergerak nyaris tanpa suara menekan karpet tebal hijau zamrud. Ia mendekati meja marmer tempat Haji Burhan duduk dengan kehati-hatian tingkat tinggi. Dengan menahan lelah di sekujur ototnya, Rohim menunduk hormat, merendahkan bahunya dalam-dalam, lalu mulai menuangkan teh hangat ke dalam cangkir kosong di hadapan sang triliuner. Gerakannya sangat presisi, terukur, dan memancarkan ketenangan mutlak dari sebuah jiwa yang telah selesai berdamai dengan segala bentuk kepahitan duniawi. Namun, di dunia yang terus bergerak ini, petaka tak selalu datang dari kesalahan sendiri.
Ia seringkali mengintai dari titik buta. Tepat di belakang kursi beludru Haji Burhan, berdirilah pengawal pribadinya yang berbadan tegap, lengkap dengan balutan jas hitam dan kacamata gelap. Pengawal itu, yang sedari tadi sibuk mengawasi sekeliling dengan gerakan gelisah, tiba-tiba memundurkan langkahnya secara mendadak untuk memberi jalan bagi seorang panitia yang kebetulan melintas di belakangnya. Tanpa menoleh atau memperhitungkan jarak, siku berotot yang terbalut jas hitam itu menghantam lengan kiri Rohim dengan sangat keras. Benturan mekanis itu terjadi begitu cepat. Keseimbangan Rohim goyah sesaat, tubuh kurusnya terdorong ke depan. Refleks motoriknya bekerja seketika, mengencangkan cengkramannya pada gagang teko untuk menahan benda porselen itu agar tidak terlepas dan hancur berkeping-keping. Ia berhasil menahannya, namun hukum fisika cairan tidak bisa dilawan. Sedikit riak air teh yang masih mengepulkan asap tipis melompat keluar dari bibir teko. Tes, tes. Hanya 2 tetes kecil. 2 tetes teh kecoklatan itu meluncur ke bawah bak peluru lambat dan mendarat mulus tepat di atas permukaan karpet hijau zamrud. Posisi jatuhnya cairan itu hanya berjarak beberapa sentimeter saja dari ujung sepatu pantofel kulit buaya milik Haji Burhan. Sama sekali tidak menyentuh moncong sepatu itu, tidak merusak kilap mahalnya, tidak pula membasahi celana kain sang bos properti, hanya meresap di serat karpet. Namun, bagi seorang pria dengan ego sebesar gunung seperti Haji Burhan, 2 tetes air di batas teritorial kakinya adalah sebuah deklarasi perang terbuka terhadap martabat dan kehormatannya. Haji Burhan tersentak kaget. Ia menarik kakinya dengan gerakan cepat. Refleks protektif seolah-olah tetesan teh murahan itu adalah bisa ular kobra yang sanggup membunuhnya. Matanya melotot tajam, memindai noda kecoklatan berukuran mikroskopis di karpet itu, lalu beralih menatap wajah Rohim dengan kilatan amarah yang meledak-ledak. "Heh, kerja pakai mata!" Bentakan bariton yang serak dan penuh kemurkaan itu meledak dahsyat, membelah kesakralan dan keheningan aula secara instan. Suara itu menggema tajam, memantul di dinding-dinding ruangan, menghentikan detak jantung dan percakapan siapapun yang mendengarnya. Pembawa acara di atas panggung yang tengah bersiap pun terdiam dengan mulut setengah terbuka. Haji Burhan melompat berdiri dari kursinya yang nyaman, urat-urat di leher dan pelipisnya menonjol keluar menahan tekanan darah yang meroket. Wajah triliuner itu merah padam karena murka. Jari telunjuknya, yang syarat dengan kilau cincin berlian berharga miliaran, menunjuk tepat di depan hidung Rohim, nyaris menyentuh wajah pemuda itu. "Kau buta ya? Kau tahu berapa harga sepatuku ini?" Raungnya dengan volume suara yang tidak dikontrol, membuang jauh-jauh adab bertamu demi membela ego duniawinya. "Kalau sampai kena percikan air teh murahan itu, gaji seumur hidupmu jadi pesuruh di sini tidak akan pernah cukup untuk menggantinya. Singkirkan nampan itu dari hadapanku sekarang juga." Ribuan pasang mata kini menoleh serentak, mengunci pandangan mereka ke arah meja VVIP yang tengah dilanda badai konflik tersebut. Suasana yang tadinya penuh kehusyuan mendadak berubah menjadi panggung penghakiman yang sangat tegang dan mencekik. Panitia, para santri, hingga para tamu menahan napas. Di titik yang sangat genting ini, Rohim memiliki ribuan alasan logis untuk memutarbalikan situasi. Ia bisa saja menunjuk sang pengawal yang teledor sebagai pelaku sebenarnya dan membersihkan namanya. Ia memiliki hak penuh untuk berargumen bahwa tidak ada satu tetes pun air yang mengenai sepatu mahal tersebut. Membela diri adalah reaksi alami manusia saat diserang. Namun, Rohim tidak tunduk pada insting manusia biasa. Ia memilih jalan sunyi yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang telah membunuh keakuan di dalam dadanya. Di tengah pusaran ribuan mata yang menghakimi dan mencemooh kemalangannya, pemuda itu perlahan meletakkan nampan dan tekonya di atas meja tanpa suara protes. Lalu, ia menurunkan tubuhnya. Di hadapan ribuan orang, pemuda berbaju kusam itu berjongkok di lantai karpet, merendahkan kepalanya hingga benar-benar sejajar dengan lutut sang triliuner yang membentaknya. Tangannya yang memegang sehelai kain bersih bergerak maju, dan dengan sangat hati-hati serta teliti, ia mengelap 2 tetes air teh di karpet itu. Ia membersihkan lantai tepat di bawah alas kaki orang yang baru saja merobek-robek martabatnya tanpa ampun. Setelah karpet itu kering tak berbekas, Rohim mendongak sedikit. Ia tidak menatap mata menyala Haji Burhan, melainkan menundukkan pandangannya penuh ketawadukan. "Maafkan keteledohan saya, Bapak. Saya yang salah," bisik Rohim lirih, suaranya mengalun sangat jernih dan lembut. Ia menelan mentah-mentah ego sang triliuner tanpa sedikit pun getar ketakutan, amarah, atau rasa terhina.
Ia memohon ampunan untuk sebuah dosa yang diciptakan oleh keangkuhan orang lain, menyiapkan panggung kehancuran yang sempurna bagi sang triliuner saat kebenaran akhirnya terbongkar kelak. Sementara ketegangan yang pekat dan menyiksa masih mencekik area meja VVIP, di ujung aula, dari atas mimbar kebesarannya yang dilapisi karpet samrut, Kiai Abdullah berdiri menatap diam lautan manusia di bawahnya. Dari ketinggian panggung tersebut, sang ulama besar melihat segalanya dengan sangat transparan. Keangkuhan sang raja properti, tatapan sinis para pejabat yang merasa mulia, dan tubuh kurus cucunya yang masih berjongkok menelan hinaan di lantai. Berbeda dengan naluri manusia biasa yang akan meledak oleh amarah melihat darah dagingnya diinjak-injak martabatnya, sang kiai sama sekali tidak murka melihat insiden penyiksaan psikologis tersebut. Matanya yang telah dihiasi guratan usia justru berkaca-kaca, menahan luapan rasa haru dan senyum kebanggaan yang luar biasa besar. Ujian kesombongan yang ia rancang dengan sangat keras itu telah usai. Permata yang sengaja ia kubur di dalam palung kehinaan, caci maki, dan kerja kasar selama bertahun-tahun itu kini telah memancarkan kilau ketawadukan yang sempurna tanpa cacat. Waktu di dalam ruangan itu seakan berhenti berdetak ketika Kiai Abdullah perlahan meraih mikrofon. Tidak ada salam pembuka yang menggelegar, namun saat suara sang kiai mengalun lembut memecah keheningan yang mencekam, gaungnya melesat tajam menembus langsung ke relung dada terdalam setiap manusia yang mendengarnya. Kita sering lupa, ucap beliau pelan, setiap suku katanya membawa bobot spiritual yang menggetarkan udara. Manusia masa kini merasa mulia karena harga kain yang menutupi kulitnya. Mereka merasa besar karena apa yang mereka pakai dan kendarai. Padahal, kemuliaan sejati di mata Sang Pencipta adalah seberapa bersih hatimu dari penyakit kesombongan. Kata-kata itu meluncur bagai tamparan tak kasat mata yang menghantam telak ke arah barisan sofa VVIP. Beberapa pejabat tampak menunduk, memperbaiki posisi kerah baju mereka dengan perasaan canggung yang tiba-tiba menyergap. Haji Burhan yang baru saja duduk kembali dengan dada membusung setelah membentak Rohim, berusaha mempertahankan raut wajah angkuhnya, menolak tersentuh oleh teguran halus tersebut. Namun atmosfer ruangan itu kembali terguncang hebat ketika nada suara sang kiai tiba-tiba berubah. Dari yang tadinya lembut mengayomi, kini beralih menjadi sangat berat, tajam, dan syarat akan wibawa absolut yang menundukkan segala bentuk ego di bawahnya. Hari ini, di hadapan kalian semua, saya akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan pesantren Al-Hakim kepada penerusahnya. Pernyataan bersejarah itu sontak membuat ribuan hadirin menahan napas secara serentak. Keheningan yang tercipta bukan lagi keheningan biasa, melainkan sebuah antisipasi yang mencekik udara. Mewarisi pesantren Al-Hakim berarti menguasai sebuah institusi raksasa dengan puluhan ribu santri, aset yang tak terhitung jumlahnya, dan pengaruh sosial yang sangat kuat. Di kursi VVIP, mata Haji Burhan seketika berbinar. Insting bisnisnya yang rakus langsung mengambil alih. Triliuner itu memajukan dan mencondongkan tubuhnya ke depan. Otaknya dengan sangat cepat menyusun berbagai rencana strategis untuk membangun lobi bisnis dengan sang kiai muda yang baru. Di dalam kepalanya, Haji Burhan memproyeksikan wujud sang pewaris. Pasti seorang pemuda tampan, dihormati, berjubah sutra impor, memakai parfum mahal, dan bersilsilah bangsawan mulia. Ia bersiap menebar senyum termanisnya untuk merebut simpati sang penerus tahta. Akan tetapi, ilusi megah sang konglomerat itu seketika dihancurkan berkeping-keping oleh deklarasi sang kiai selanjutnya. Seseorang yang memimpin pesantren ini bukanlah dia yang jubahnya paling mahal, potong Kiai Abdullah tajam, kata-katanya menembus jantung dan menghancurkan ekspektasi para elit di barisan depan. Saya tidak memilih dia yang tangannya paling bersih dari pekerjaan duniawi. Kiai Abdullah mencengkram erat sisi mimbarnya. Suaranya bergetar menahan ledakan emosi. Ia adalah dia yang telah saya paksa untuk membunuh egonya. Ia adalah sosok yang telah meminum racun penderitaan
yang telah turun ke titik paling hina sebelum ia layak berdiri dan melayani umat. Aula itu benar-benar menjadi ruang hampa udara. Para tamu VIP saling melirik dengan kebingungan yang memuncak. Siapa orang yang dimaksud? Di manakah sosok rahasia itu disembunyikan? Kiai Abdullah perlahan mengalihkan pandangannya dari mikrofon. Beliau tidak menatap ke arah kursi kehormatan, tidak pula menatap barisan ulama besar. Sang kiai menatap lurus, membelah lautan manusia, dan mengunci pandangannya ke arah pintu sayap aula. Pintu tembusan menuju area dapur umum yang gelap, pengap, dan dihindari oleh mereka yang merasa suci. Di sanalah pemuda berpeci kusam itu baru saja melangkah mundur setelah membersihkan lantai untuk para tamu yang menghinanya. Sang kiai tersenyum, sebuah senyuman penuh kelegaan dan cinta kasih. Lalu, dengan suara yang luar biasa lembut, namun efeknya mampu membekukan rotasi bumi di tempat itu, beliau memanggil sebuah nama. Rohim, kemarilah nak. Panggilan bernada lembut dari Kiai Abdullah itu mengambang di udara, menolak untuk tenggelam dalam keheningan yang mencekik. Ribuan kepala di dalam aula raksasa itu serentak menoleh liar ke kanan dan ke kiri. Mata mereka menyapu setiap sudut ruangan, mencari-cari kemunculan sesosok tubuh bercahaya yang pantas menyandang gelar sebesar itu. Logika kolektif mereka menuntut sebuah visual yang agung. Seorang pemuda tampan berjubah sutra kebesaran, atau seorang ulama muda bersorban yang selama ini disembunyikan di balik tirai kehormatan panggung. Namun, yang muncul dari lorong gelap pelataran justru menghancurkan akal sehat mereka hingga tak bersisa. Srek, srek. Suara gesekan tipis sandal jepit karet usang dengan lantai marmer memecah kesunyian yang membeku. Dari ambang pintu samping, jalur yang hanya dilewati oleh para pekerja dapur dan panitia seksi kebersihan, melangkahlah sesosok tubuh kurus. Pemuda berpeci hitam yang pinggirannya telah pudar termakan usia, mengenakan kemeja koko kusam yang serat-serat kainnya menipis, dengan ujung celana kain cingkrang yang basah, melangkah perlahan memasuki arena. Ia adalah pemuda yang sama, yang pagi tadi ditolak uluran tangannya di gerbang pelataran dengan penuh rasa jijik oleh Haji Burhan. Ia adalah pemuda yang sama, yang bajunya dianggap sebagai sumber penyakit yang tidak pantas bersentuhan dengan kain jas mahal para konglomerat di meja VIP. Kini, pemuda berbaju kusam itu berjalan menembus barisan sofa beludru, tempat para elit negeri bersandar. Jalannya tidak tergesa-gesa, pandangannya tertunduk dalam dengan penuh ketawadukan. Namun setiap ketukan langkahnya seolah memicu gempa bumi yang meruntuhkan fondasi arogansi di ruangan itu. Saat Rohim melangkah tepat melewati meja marmernya, napas Haji Burhan serasa ditarik paksa dari kerongkongannya. Trilioner itu terpaku kaku. Jantungnya memukul rongga dada dengan beringas, memompa darah yang mendadak terasa sedingin es. Matanya membelalak lebar nyaris melompat dari rongganya. Logika sosialnya lumpuh total. Otaknya menjerit menolak memproses realitas yang tersaji di depan matanya. Tidak mungkin, batinnya meraung hebat. Tidak mungkin anak pinggiran ini, pesuruh bau keringat yang baru saja ia suruh berjongkok mengelap tetesan teh di lantai ini, adalah pewaris tunggal pesantren raksasa ini. Menggadaikan tatapan horor, kebingungan, dan kengerian dari ribuan pasang mata, Rohim terus berjalan hingga tiba di depan anak tangga panggung utama. Dengan kehati-hatian dan adab yang mengakar dalam jiwanya, Rohim menaiki panggung berlapis karpet hijau zamrud itu. Kontras visual yang tercipta di atas sana sungguh menyayat hati sekaligus luar biasa epik. Berdiri tepat di bawah pancaran gemerlap lampu kristal raksasa yang menyilaukan, dengan balutan pakaian gembel yang lebih pantas dikenakan seorang kuli panggul pasar, Rohim menjatuhkan lututnya di hadapan Kiai Abdullah. Di atas panggung kemegahan itu, pemuda tersebut bersimpuh. Ia sedikit mengangkat wajahnya, lalu mengulurkan tangannya ke depan. Tangan kasar, kapalan, dan bernoda debu itu bermaksud meraih punggung tangan sang kiai untuk menciumnya, memohon barokah sebagaimana lazimnya seorang santri kepada maha gurunya. Namun detik berikutnya, langit di atas pesantren Al-Hakim seolah benar-benar runtuh menimpa kepala para hadirin. Saat jari-jari kasar Rohim nyaris menyentuh kulit keriput Kiai Abdullah, ulama besar yang fatwanya ditundukkan oleh para jenderal, menteri, dan pejabat tinggi negara itu justru menarik tangannya ke belakang. Aula kehilangan seluruh pasokan oksigennya saat Kiai Abdullah perlahan merendahkan bahunya. Sang maha guru menundukkan kepalanya yang bersorban suci, lalu dengan kedua tangannya sendiri,
beliau meraih tangan kasar dan kusam milik pemuda pelayan itu. Kiai Abdullah mendekatkan punggung tangan Rohim ke bibirnya dan mengecupnya dalam-dalam di hadapan puluhan ribu pasang mata. Beliau menahan ciuman penghormatan itu cukup lama, seolah sedang menyalurkan seluruh rasa hormat, kebanggaan, dan kebesaran pesantren ke pundak pemuda lusuh tersebut. Sebuah pemandangan yang menyalahi seluruh hukum hierarki duniawi baru saja disajikan secara telanjang. Gas! Jeritan istighfar, pekikan kaget, dan tangis histeris meledak serentak memenuhi setiap sudut penjuru aula. Suara cangkir yang bergetar hebat beradu dengan tatakannya bersahutan dengan isak tangis penyesalan. Di barisan terdepan, sisa-sisa darah benar-benar menguap habis dari wajah angkuh Haji Burhan. Kakinya mendadak kehilangan seluruh tenaga, membuatnya nyaris merosot jatuh ke lantai. Sang raja properti terjebak dalam kengerian absolut, dicekik oleh rasa takut dan rasa bersalah yang tak terlukiskan tentang siapa sosok agung yang baru saja ia injak-injak martabatnya di bawah sepatunya sendiri. Gema-gumaman istighfar dan jeritan tertahan perlahan mereda, digantikan oleh kesunyian yang luar biasa mencekam. Di atas panggung utama yang megah, tangan kanan Kiai Abdullah yang mulai keriput meraih mikrofon dengan sedikit gemetar. Seketika itu juga, melalui layar proyektor raksasa yang terpasang di berbagai sudut aula, puluhan ribu jamaah bisa melihat dengan sangat jelas raut wajah sang ulama sepuh. Ada genangan air mata yang tertahan di pelupuk mata Kiai Abdullah. Detik berikutnya, setetes air bening itu jatuh, meluncur membasahi sorban putih sucinya, menciptakan sebuah atmosfer haru yang menusuk tajam hingga ke tulang sumsum. Beliau menatap tajam ke depan, pandangannya menembus lautan manusia yang masih membeku bak patung pualam di dalam aula berpendingin ruangan itu. Kalian melihatnya sebagai pembantu kusam. Suara Kiai Abdullah terdengar bergetar hebat di pelantang suara, namun memendam sebuah kekuatan dahsyat bagai guntur yang lama tertahan di dalam dada. Beliau menunjuk lurus ke arah deretan sofa beludru tempat para pejabat dan konglomerat duduk mematung. Kalian memandangnya sebagai anak pinggiran yang menumpang makan gratis di tempat ini. Kalimat itu meluncur tanpa ampun. Suara sang kiai menghunjam tepat ke ulu hati orang-orang di barisan VIP. Menelanjangi setiap tatapan sinis, tawa meremehkan, dan cacian yang mereka lemparkan kepada Rohim sejak pagi tadi. Kalian menertawakan bajunya yang berbau keringat, dan kalian merasa jijik jika jas mahal kalian sedikit saja bersentuhan dengan keringatnya. Lanjut Kiai Abdullah. Suaranya membelah udara yang terasa semakin tipis bagi para tersangka kesombongan di ruangan itu. Beliau menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh sisa tenaganya untuk menjatuhkan bom waktu yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Tapi hari ini, izinkan saya mencabut kebutaan dari mata kalian. Suara sang kiai mendadak naik 1 oktav, menggema keras memukul setiap celah dinding aula raksasa tersebut. Mata yang selama ini dibutakan oleh gemerlapnya harta dan tahta. Perkenalkan, dia adalah Gus Muhammad Rohim Al-Hakim. Penyebutan nama belakang itu meledak hebat di tengah ruangan seperti dentuman meriam. Al-Hakim, itu bukanlah nama sembarangan yang bisa disematkan pada siapapun. Itu adalah nama marga agung sang pendiri pesantren ini. Sebuah identitas bangsawan ilmu yang sangat diagungkan dan dihormati hingga ke tingkat nasional. Di barisan paling depan, jantung Haji Burhan serasa benar-benar berhenti berdetak. Dunia di sekeliling sang raja properti berputar sangat hebat. Napasnya seakan dicekik oleh kawat berduri tak kasat mata, saat otaknya merangkai fakta mematikan. Pemuda kusam yang tadi ia bentak, ia usir, dan ia paksa berjongkok mengelap tetesan teh di lantai karpet, adalah pemilik tunggal dan penguasa sah dari tanah tempat ia berpijak saat ini. Dia adalah cucu kandung dari muasis, pendiri pesantren ini. Tegas Kiai Abdullah dengan wibawa yang tak menyisakan sedikit pun ruang untuk dibantah. Dia adalah pewaris tunggal dan penerus sah dari seluruh bangunan, aset, dan sanad keilmuan pesantren Al-Hakim yang sedang kalian pijak. Kiai Abdullah menunjuk ke arah pemuda yang masih bersimpuh dengan kepala tertunduk itu. Jangan tertipu oleh kainnya. Di balik baju kusamnya itu, dadanya menyimpan hafalan 30 juz firman Allah dengan sempurna. Ia telah menghatamkan ribuan hadis sahih dan mampu mengurai kitab kuning tingkat tinggi. Ilmunya menjulang setinggi langit, melampaui kalian semua yang duduk berjas rapi di sini. Seketika, isak tangis penyesalan meledak memecah kesunyian aula. Di sudut-sudut ruangan,
Para santri senior yang selama bertahun-tahun kerap memerintah dan menyuruh Rohim melakukan pekerjaan kasar, kini menutup wajah mereka, tak kuasa menahan derai air mata penyesalan dan rasa malu yang amat sangat. Kalian pasti bertanya-tanya, mengapa ia berpenampilan seperti itu? Tanya Kiai Abdullah, menantang badai kebingungan yang masih menyelimuti ribuan kepala di sana. Itu karena saya yang memintanya. Raung Kiai Abdullah. Suaranya kini terdengar begitu absolut, menembus dinding pertahanan ego setiap manusia di ruangan tersebut. Saya yang menyuruhnya melepas jubah sutra kebesarannya 5 tahun yang lalu. Saya yang melarangnya memakai gelar kehormatan Gus di depan namanya. Dada sang kiai naik turun menahan luapan emosinya. Selama 5 tahun terakhir, saya yang menyuruh pewaris tunggal pesantren ini untuk membuang semua fasilitas mewahnya. Saya memaksanya memanggul beras, menguras air, dan menjadi pesuruh paling hina untuk melayani kalian semua yang merasa lebih mulia darinya. Kiai Abdullah menatap tajam ke barisan tamu VVIP yang kini pucat pasi, tak berkutik di bawah penghakiman moral tersebut. Mengapa saya begitu kejam pada cucu saya sendiri? Karena sebuah pesantren yang besar tidak boleh dipimpin oleh orang yang hatinya berkarat oleh kebanggaan silsilah keturunan. Karena seorang pemimpin sejati, sebelum ia duduk di atas mimbar, ia harus tahu bagaimana perihnya kelaparan dan dihinakan. Ia harus merasakan panasnya debu pelataran agar hatinya tidak pernah menjadi batu oleh kesombongan. Pernyataan itu meruntuhkan seluruh sisa pertahanan emosi seisi aula. Hari itu, kedok kepalsuan para pemuja dunia telah dikoyak habis tanpa sisa di bawah kaki seorang pelayan. Dalam studi sosiologi kekuasaan, terdapat sebuah fenomena psikologis destruktif yang dikenal dengan istilah status shock atau guncangan status. Ini adalah sebuah kondisi kelumpuhan mental yang terjadi secara instan ketika simbol-simbol kekayaan yang selama ini menjadi tameng kedikdayaan seseorang tiba-tiba hancur lebur karena dibenturkan secara paksa pada realitas moral yang levelnya jauh lebih tinggi. Pada titik ekstrim ini, harta bernilai triliunan rupiah tidak lagi berfungsi sebagai perisai yang melindungi, melainkan berbalik menjadi beban mental yang sangat menyiksa, mencekik leher pemiliknya hingga ia kehabisan oksigen kebanggaan. Di barisan paling depan aula utama Al-Hakim, kiamat kecil baru saja menimpa semesta keangkuhan Haji Burhan. Wajah pria paruh baya yang sedari pagi memancarkan dominasi absolut dan rasa jijik yang telanjang itu, kini berubah seketika menjadi pucat pasi. Ia memucat, sedingin mayat yang baru saja ditinggalkan oleh ruhnya. Tubuhnya mulai gemetar hebat, sebuah getaran tak terkendali yang menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubunnya. Udara dingin dari pendingin ruangan tidak lagi terasa sejuk membelai kulitnya, melainkan menusuk dan membekukan hingga ke tulang sumsum. Jas sutra mahalnya, pakaian buatan Italia yang selalu ia banggakan sebagai simbol kasta tertinggi di antara para pengusaha elit, kini mendadak terasa seperti kain kafan ketat yang melilit dan mencekik saluran pernafasannya tanpa ampun. Jam tangan triliunannya, yang deretan berliannya memantulkan cahaya lampu kristal, terasa seberat jangkar kapal besi yang menarik sisa-sisa harga dirinya, terjun bebas ke dasar samudra kehinaan yang paling pekat. Dalam kondisi kelumpuhan kognitif yang mematikan itu, otak sang triliuner memutar kembali rentetan dosa yang ia lakukan sejak pagi, dengan kecepatan yang sangat menyiksa. Ia teringat dengan sangat jelas saat sepatu kulit mahalnya menjejakkan aspal pelataran, dan seorang pemuda berbaju kusam menunduk hormat, mengulurkan tangan untuk memuliakannya. Dan ia menepis tangan mulia itu dengan ujung jarinya, seolah pemuda itu adalah penyebar wabah kusta yang menjijikkan. Ia teringat tawanya yang nyaring dan penuh cemooh saat ia menyebut pemuda itu sebagai gembel pencari makan gratis. Dan yang paling membuat rongga dada Haji Burhan serasa ingin meledak berkeping-keping adalah insiden di dalam aula ini. Ia teringat bagaimana ia membentak pemuda itu karena 2 tetes air teh yang bahkan tidak menyentuh sepatunya. Ia mengumpatnya buta. Ia memaksanya berjongkok dan dengan angkuh membiarkan sang pewaris sah takhta pesantren raksasa ini mengelap karpet di bawah kakinya bak seorang budak belian yang tak memiliki harga diri. Ya Tuhan, rintih Haji Burhan tertahan. Napasnya tersengal parah, seolah paru-parunya menolak bekerja. Orang yang ia hinakan habis-habisan, yang tangannya ia tolak dengan penuh keangkuhan,
adalah pemilik mutlak dari tanah tempat ia berpijak saat ini. Seorang cendekiawan muda berilmu tinggi, yang kemuliaan akhlaknya menjulang ribuan kali lipat menembus langit, jauh melampaui tumpukan angka di rekening bank miliknya. Kekayaannya tidak lagi berarti apa-apa. Triliunan rupiah asetnya tidak mampu membeli kembali harga dirinya yang telah musnah menjadi debu. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, dan dengan tubuh yang telah remuk redam oleh beban penyesalan, sang triliuner memaksakan dirinya bangkit dari sofa empuk itu. Langkah kakinya gontai. Lututnya kehilangan fungsi dan tenaga, seolah tulang-tulangnya telah melunak. Pria yang terbiasa ditakuti oleh lawan bisnisnya dan selalu dihormati oleh ribuan karyawannya itu, kini menyeret langkahnya bak seorang pesakitan yang berjalan menuju tiang gantungan. Ribuan pasang mata santri, kiai, dan sesama konglomerat menatap kejatuhannya dalam keheningan yang memekakan telinga. Setiap langkahnya yang terseok-seok adalah proklamasi atas kehancuran total egonya. Setibanya di depan anak tangga panggung, Haji Burhan tidak sanggup lagi menopang berat badannya. Ia menjatuhkan dirinya dengan kasar. Ia bersimpuh di atas karpet hijau, lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam, bersujud tepat di bawah pijakan kaki Rohim yang masih mengenakan pakaian pelayan itu. Tangannya yang dipenuhi cincin berlian menyentuh lantai yang dingin. "Gus," panggil Haji Burhan. Suaranya serak, pecah berkeping-keping, dan bergetar hebat diiringi isak tangis yang luar biasa memilukan. Seluruh aula menahan napas menyaksikan pemandangan surrealis tersebut. "Ampuni kesombongan saya, Gus," ratap sang raja properti sejadi-jadinya, melupakan seluruh gengsinya. Air matanya menetes deras, jatuh membasahi karpet persis di titik di mana tetesan air teh tadi ia permasalahkan. "Saya buta, saya benar-benar buta oleh harta saya sendiri. Saya mohon ampun, Gus." Seorang triliuner yang sangat berkuasa kini meraung sejadi-jadinya, menangis terseduh-seduh dan tersungkur memohon belas kasihan di bawah kaki pemuda yang harga bajunya tak lebih mahal dari serbet di dapurnya. Malam itu menjadi pembuktian telak bahwa kesombongan akan selalu menemukan jalan untuk menghancurkan pemiliknya sendiri. Fakta psikologis dan naluri dasar manusia menyebutkan bahwa memaafkan secara tulus adalah salah satu proses kognitif paling berat, terlebih memaafkan seseorang yang telah merendahkan kita hingga ke titik nadir. Melihat musuh yang sejak pagi tadi telah merendahkannya habis-habisan kini tersungkur tak berdaya dan meratap di bawah kakinya, ego manusia biasa pasti akan bersorak dan merayakan kemenangan itu. Manusia dengan hati yang berpenyakit mungkin akan membiarkan sang lawan bersimpuh lebih lama, membiarkannya ditonton oleh ribuan pasang mata sebagai bentuk balas dendam yang setimpal. Namun Firaun kesombongan dan keakuan di dalam dada Gus Muhammad Rohim telah lama mati, disembelih oleh tempaan keras sang kakek selama bertahun-tahun. Melihat pria paruh baya yang usianya sebaya dengan ayahnya itu menangis dan bersujud di lantai, Rohim tidak tinggal diam. Ia segera melompat turun dari anak tangga panggung zamrud itu dengan gerakan cepat. Pemuda pewaris takhta itu sama sekali tidak membiarkan pria tua tersebut bersimpuh dalam kehinaan sedetik pun lebih lama di hadapannya. Dengan menggunakan kedua tangannya yang kasar, kapalan, dan bernoda debu, tangan yang sama persis, yang pagi tadi ditolak mentah-mentah dengan penuh rasa jijik di gerbang pelataran, Rohim meraih bahu Haji Burhan yang sedang bergetar hebat. Dengan tenaga seorang pemuda yang terbiasa memanggul karung beras dan bekerja keras, ia menarik tubuh renta yang sedang remuk oleh penyesalan itu untuk berdiri. Lalu, terjadilah sebuah adegan yang akan terus dibicarakan dalam sejarah panjang pesantren Al-Hakim. Sebuah pemandangan yang membekukan waktu. Di hadapan puluhan ribu pasang mata yang mematung, Rohim melangkah maju dan merengkuh erat tubuh triliuner tersebut. Pemuda itu memeluk pria yang telah mencacinya dengan penuh kehangatan, perlindungan, dan rasa hormat yang luar biasa tulus. Kemeja koko kusam yang seratnya menipis dan basah oleh peluh serta air cucian piring itu, kini bersentuhan langsung dan menempel ketat dengan jas sutra mahal buatan Italia. Dua dunia yang bertolak belakang bertabrakan dalam satu pelukan. Aroma debu pengabdian, asap dapur, dan keringat keletihan melebur menjadi satu dengan wangi parfum impor yang harganya mencapai jutaan rupiah per botolnya. Di dalam pelukan yang menembus batas kasta itulah,
Rohim membisikkan kata-kata yang akan terus terngiang di telinga sang triliuner hingga akhir hayatnya. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Bapak," bisik Rohim lirih. Suaranya mengalun dengan kelembutan yang nyaris tak masuk akal bagi akal sehat manusia yang terluka. Tidak ada setitik pun getar dendam, sarkasme, atau kebanggaan yang merendahkan dalam nada suaranya. Saat Rohim sedikit melonggarkan pelukannya untuk menatap wajah sang Raja Propeti, hanya ada sebuah senyum kedamaian mutlak yang terukir di bibirnya. "Bapak sama sekali tidak menyakiti saya, karena saya sudah lama menanggalkan harga diri saya di hadapan manusia," lanjut sang pemuda menatap tepat ke dalam mata Haji Burhan yang sembab. "Di hadapan kebesaran Allah, kita ini sama-sama hamba yang fakir, Pak. Kita hanya musafir yang mampir minum sejenak di dunia yang fana ini." Rohim mengangkat tangan kanannya, lalu dengan sangat penuh kasih sayang, ia menepuk lengan jas sutra yang membalut tubuh Haji Burhan secara perlahan untuk menenangkannya. "Jas mewah yang Bapak pakai hari ini, dan baju kusam basah yang melekat di tubuh saya ini, pada akhirnya akan sama-sama kita tanggalkan," ucap Rohim, memberikan sebuah khotbah singkat yang langsung menembus jantung kesadaran. "Semuanya akan diganti dengan selembar kain kafan putih yang sama harganya, yang dibeli di pasar yang sama. Lalu tubuh kita akan dikubur di liang lahat yang sama gelap dan sama sempitnya. Di hadapan kematian yang begitu pasti menanti kita, apa yang pantas kita sombongkan, Pak?" Mendengar rentetan kalimat bertenaga spiritual yang luar biasa dalam itu, bendungan air mata Haji Burhan benar-benar runtuh total tak tersisa. Ia meraung sejadi-jadinya di dalam pelukan pemuda itu, menenggelamkan wajahnya di bahu sang pelayan. Pada detik yang menghancurkan itu, sang triliuner menyadari satu kebenaran yang mutlak, bahwa seluruh kekayaan, aset properti, dan saldo rekeningnya sama sekali tak mampu menyelamatkannya dari kehancuran ego dan rasa malu. Alih-alih hartanya, ia justru diselamatkan dari kehinaan lebih dalam oleh akhlak mulia seorang pemuda yang sedari pagi ia perlakukan layaknya gembel. Di barisan kursi VVIP, para pengusaha, pejabat, dan politisi hanya bisa menundukkan kepala dalam-dalam, diam-diam menyeka air mata yang menetes di pipi mereka. Dari atas panggung, Kiai Abdullah tersenyum lega. Air mata kebanggaan membasahi sorbannya. Sang pewaris takhta telah membuktikan kelayakannya. Hari perlahan berganti sore, merangkak menuju malam. Acara agung itu pun selesai, dan deretan mobil mewah bernilai miliaran rupiah itu melaju keluar gerbang satu persatu dalam keheningan, membawa para penumpangnya yang kini menyadari betapa kerdilnya mereka di hadapan Sang Pencipta. Malam itu, hembusan angin yang sejuk menyapu debu-debu pelataran pesantren Al-Hakim, menancapkan sebuah monumen moral abadi di dalam dada setiap jiwa yang hadir. Sebuah pembuktian nyata atas hukum alam semesta, bahwa setinggi apapun manusia mengangkat dagu dan membusungkan dadanya karena tumpukan harta, kesombongan itu akan selalu kalah, hancur lebur, dan dipaksa tunduk oleh pukulan telak dari sebuah kerendahan hati yang sejati.